Hai, ini Hana punya cerita. Kamu sedang mendengarkan Bila Kamu Part 4. Silakan pasang earphone-nya dulu ya. Sini, aku temanin tidur. Jadwal piket Reina hari ini membuatnya harus pulang lebih lama untuk membersihkan kelas seperti anak-anak lain. Ia memilih untuk menghapus papan tulis terlebih dahulu. Ketua kelas masuk dan mengedarkan pandangan. "Surugi Reina," panggilnya. Reina menoleh. "Ada apa, ketua kelas?" "Hei, kau ingat ketika awal semester lalu aku mendengarmu menggumamkan lagu musikal?" Tanya ketua kelas langsung. Wajah Reina terasa panas. "Sudah kubilang lupakan itu," bisiknya malu. Ketua kelas mengeluarkan sebuah lipatan kertas dari saku bajunya. "Aku ingin menunjukkan ini padamu." Ia memberikan lipatan kertas yang sudah ia buka. Reina menerima kertas. Tatapannya berubah antusias. "Drama musikal? Ya, akan ada audisi dadakan, karena salah satu pemain tiba-tiba harus operasi usus buntu." Jelas ketua kelas meringis mengingat itu. Reina terpaku menatap ketua kelas. "Maksudnya, kau ingin aku audisi?" Tanyanya memastikan. Ketua kelas lebih bingung. "Tentu saja." Reina mengedipkan matanya bingung. "Aku hanya suka musikal saja." Ketua kelas tersenyum lucu. "Coba saja jika kau tertarik. Audisinya besok sore pukul 3 sore di ruang klub teater." Ia mengacungkan ibu jari dan melangkah pergi. Meninggalkan Reina yang masih tak percaya dia diberikan usulan untuk ikut audisi. "Alice in the Wonderland," gumamnya. Itu adalah cerita favoritnya. Tega membaca selebaran yang ditunjukkan Reina sembari berjalan bersama sang gadis meninggalkan sekolah. Ia berencana akan mengantarkan gadis itu ke tempat les hari ini. Reina memperhatikan reaksi Tega. "Aneh kan?" tanyanya. Tega menghembuskan nafas panjang. "Kau yang paling aneh. Tidak ada yang lebih aneh," komentarnya. Reina manyun. "Kau yang aneh." Tega mengembalikan selebaran tadi. "Kapan audisinya?" Reina menerima selebaran tadi dengan wajah kaget. "Menurutmu, aku harus audisi?" Tega menatap Reina heran. "Lalu, untuk apa kau menunjukkannya padaku?" Reina juga bingung. Matanya memandang selebaran. Tidak tahu. Tega diam dulu memperhatikan reaksi Reina. Setelahnya, ia baru mengerti. "Ikut audisi," ucapnya. Reina tertegun menatap Tega. Langkahnya sampai terhenti. Tega ikut berhenti untuk menatap Reina. "Ikuti audisinya," ucapnya lebih tegas. "Aku ingin melihat keanehanmu di atas panggung." Reina kesal mendengar tambahan itu. Namun bibirnya mengerucut menahan senyuman. "Aku tidak aneh." Tega memalingkan wajah dan kembali berjalan. "Kau paling aneh," ucapnya. Reina menahan tawa dan mengikuti Tega. "Kau yang paling aneh," balasnya. "Tidak, kau paling aneh," balas Tega. Senyuman memenuhi wajahnya karena Reina masih ada di belakang. Keesokan harinya, pukul 15.30. Tega mondar-mandir dengan kedua tangan terlipat di dada. Terlihat gugup. Klek. Tega langsung menoleh mendengar pintu terbuka. Kedua lipatan tangannya juga terbuka. Reina membungkuk sopan ke dalam ruangan sekali lagi. Lalu menutup pintu. Ia berbalik dan melihat Tega di sana. Tega menatap Reina serius. Reina berjalan menghampiri Tega. Terlihat canggung. Ia berhenti di depan Tega
dan memandang ke bawah. Terlihat sangat berat untuk berbicara. Taiga menghela napas dalam. Tidak apa-apa, kau sudah mencoba, ucapnya sok menghibur. Reina tersenyum mendengar ucapan itu, lalu mendongak menatap Taiga. Taiga bingung karena tatapan itu. Aku dapat perannya, bisik Reina menahan girang. Mata Taiga membesar. Wah! Tanpa sadar ia memegang kedua tangan Reina dan mengguncangnya keras. Reina tersenyum lebar dengan senang. Mereka saling merayakan beberapa saat, lalu tiba-tiba semuanya menjadi sangat canggung. Karena menyadari mereka bertatapan cukup lama. Wajah mereka terasa panas, saling melepaskan tangan, lalu menjaga jarak satu sama lain. Reina menempelkan selebaran musikal ke dinding di atas meja belajar. Bibirnya membentuk senyuman memandang selebaran itu. Ia sudah mendapatkan peran sebagai kucing ajaib di musikal itu. Walaupun bukan peran utama, itu sudah sangat memuaskannya. Ketika usianya 10 tahun, ayahnya pernah mengajak mereka sekeluarga menonton drama musikal, dan ia sangat menyukainya. Di depan rumah, Taiga berdiri di depan rumah keluarga Reina. Sangat gugup. Memikirkan alasan apa yang harus ia gunakan, kenapa ia datang ke sana. Ia memegang belakang kepalanya gugup. Dari mobil yang terparkir tidak jauh dari rumah keluarga Reina, Ryu geleng-geleng kepala memperhatikan Taiga. Jangan lupa minta nomor telepon rumahnya, bos. Gumamnya sendiri. Taiga akhirnya memberanikan diri melangkah ke pintu depan. Tangannya sudah terangkat, namun tidak langsung mengetuk. Ia menghembuskan nafas sebal. Lalu terkesiap kaget saat pintu tiba-tiba terbuka. Dari balik pintu, Reina juga terkesiap kaget. Karena ternyata ada orang di balik pintu rumahnya. Dan orang itu adalah Taiga. Taiga panik karena seperti ketahuan. Otaknya tidak bisa berpikir lurus. Hai, sapanya kaku. Reina mengedipkan mata. Kanzaki, kenapa kau di sini? Taiga terkejut juga karena pertanyaan itu. Hanya sedang lewat, jadi berhenti di sini. Alasannya yang serampangan. Reina diam dulu, lalu tersenyum lucu. Kau ingin makan mie instan di minimarket? Taiga mengedipkan matanya bingung. Minimarket tidak jauh dari rumah Reina. Taiga duduk di sebelah Reina di meja panjang yang menghadap langsung ke dinding kaca. Jadi, mereka bisa melihat orang-orang yang lewat. Di depannya, ada cup ramen yang sedang menunggu lunak. Sudah selesai. Reina memberikan instruksi sembari membuka cup ramennya. Ia mengaduk mie di dalam sana dengan sumpit sekali pakai yang disediakan minimarket. Taiga mengikuti apa yang Reina lakukan. Aroma dari cup ramen sangat menggugah selera. Ia juga menggunakan sumpit sekali pakai untuk mengaduk mie. Matanya melirik Reina yang sudah duluan menikmati mie di dalam cup. Bukan hanya itu, Reina mengambil nasi segitiga yang dibungkus rumput laut kering, membuka plastik dan memasukkannya ke dalam cup ramen panas. Cobalah ini, enak sekali. Reina membukakan plastik nasi segitiga satu lagi dan memasukkannya ke cup ramen Taiga. Isinya tuna mayo, ucapnya. Lalu terpaku beberapa saat menatap pria itu. Kau tidak alergi seafood kan? Taiga tersenyum lucu. Seharusnya kau tanya sebelum memasukkannya. Reina berubah cemas. Bagaimana ini? Kau alergi? Tidak, tenang saja. Sahut Taiga dan mulai makan. Ia cukup terkesan rasa cup ramen minimarket. Reina menghembuskan nafas lega dan melanjutkan makan. Setelahnya,
Reina tersenyum senang sembari mengelus perutnya yang sudah kenyang. Taiga berjalan pelan di sebelah Reina. Matanya melirik ke bahu Reina. Sweater rajut gadis itu turun dari satu bahu. Diam-diam dan hati-hati tangannya terulur ke sana untuk menaikkan. Tapi langsung mengelus belakang kepalanya canggung. Lalu mengumpat sendiri dalam hati. "Oh, aku belum bertanya." Reina memandang Taiga. Taiga langsung memasang wajah coolnya lagi. "Apa? Kenapa kau ke rumahku?" tanya Reina. Taiga terpaku. "Hah? Oh, aku..." Reina mengedipkan mata bundarnya menunggu. "Kau sudah mengerjakan tugasmu?" tanya Taiga asal. Wajah Reina berubah bingung. "Kau datang hanya untuk mengatakan itu?" "Benar." Wajah Taiga langsung merah. "Aku belum punya nomor pagermu atau nomor rumahmu," ucapnya memberi alasan. Wajah Reina langsung berubah. "Ah, benar." Taiga menghembuskan napas lega karena Reina percaya. Wajahnya kembali tegang saat Reina menoleh lagi. "Kau punya pager?" tanya Reina. Pertanyaan itu membuat Taiga menggigit lidah sendiri. "Kau tidak punya?" Reina menggeleng polos. "Hanya kakak-kakakku yang punya." Taiga diam dulu. "Kau tidak punya?" tanyanya sekali lagi. Reina menggeleng. "Aku selalu di rumah, selain sekolah dan les. Jadi tidak perlu pager." Taiga diam dulu. "Berikan aku nomor rumahmu." Reina tersenyum dan mengangguk mengerti. Ren memperhatikan ekspresi Reina yang terlihat cerah saat sarapan. Ia sudah membuka mulut untuk berbicara saat suara ibu mereka lebih dulu menyela. "Reina, kemarin tempat kursus menghubungi kantor ibu. Mereka berkata kau beberapa kali tidak masuk. Ada apa sayang?" Nyonya Serugi terdengar sangat serius. Wajah cerah Reina berubah tegang saat memandang ibunya. Oh, ada kegiatan sekolah, Bu," jawabnya pelan. "Kegiatan sekolah?" tanya Nyonya Serugi lagi. Reina diam dulu. Tidak tahu apakah ia harus mengatakannya atau tidak. Ia berhenti berbicara karena merasakan tangannya dipegang oleh Nyonya Serugi. Nyonya Serugi menatap Reina dalam. "Ibu tahu terkadang kau bosan, tapi kau tahu kan biayanya tidak murah?" Ia mengingatkan. Kecerahan di wajah Reina hilang seluruhnya. "Ya, Bu," jawabnya mengerti. Nyonya Serugi mengelus punggung tangan Reina. "Makan yang banyak," ucapnya, dan melanjutkan makan lagi. Ren merasa ada yang salah, namun tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan apa yang ia pikirkan. Taiga duduk bersila di bangku taman, menikmati onigiri untuk makan siangnya dan Reina. Reina duduk manis menikmati onigirinya. "Kau membeli ini sebelum pergi?" tanyanya. "Tidak, anggotaku mengantarkannya barusan," jawab Taiga santai dan menggigit onigiri sampai habis. Baru membuka yang lain. Reina mengangguk-angguk mengerti. Lalu memandang Taiga. "Kau punya berapa anggota?" tanyanya ingin tahu. Saat ini Taiga mengingat-ingat. 5? Mata Reina menyipit. Mana ada preman anggotanya 5 orang? Kau boy band? Taiga menahan senyuman sembari mengunyah makanan di mulutnya. "Kakak yang selalu mengantarkanmu kemana-mana?" Reina kembali berbicara. "Dia anggotamu juga?" Taiga sedikit aneh Reina menyebut Ryu sesopan itu. Kenapa menyebutnya seperti itu? Biasanya orang akan menyebutnya supir. Reina berpikir sejenak. Tapi kakak itu sepertinya tidak begitu tua. Juga penampilannya tidak seperti supir. Taiga merasa ucapan Reina masuk akal. Jadi seperti apa penampilan supir? Reina mengingat penampilan supir yang biasa mengantar
mengantarkan ayahnya kemana-mana jika berkegiatan di Tokyo. Rapi, pakai kemeja, pakai parfumin. Ia mengingat-ingat. Tega tersenyum lucu. Parfumin? Reina mengangguk lagi. Ya, supir ayahku selalu beraroma mint. Tega diam dulu. Oke. Ia menggigit onigirinya lagi. Reina bingung karena reaksi Tega. Namun hanya menggigit onigirinya juga. Enak, komentarnya. Malamnya, Reina keluar dari kamar sembari menggumamkan lagu yang menjadi bagiannya di drama musikal. Ia terlonjak kaget melihat Ren sudah di pintu depan sedang melepas sepatu. Ren baru saja mengganti sepatu dengan sandal. Ia juga terperanjat Reina sampai kaget seperti itu. Ada apa? Reina sendiri lebih kaget karena dia sedang menggumamkan lagu musikalnya tadi. Oh, tidak aku. Ia menggaruk belakang telinganya. Kakak sudah pulang. Terdengar heran. Ren bingung dengan nada bicara itu. Ia memperbaiki sandangan tas di satu bahu sembari melangkah masuk. Ya, tidak ada latihan malam ini, jawabnya. Reina justru merasa aneh kakaknya sudah pulang di jam segitu. Oh, Ren berhenti dulu sebelum masuk ke kamar. Ia sendiri sangat canggung. Lalu kembali memandang adiknya yang terlihat bingung akan apa. Kau sudah makan malam? Reina sedikit kaget menatap Ren. Hah, belum. Ren semakin canggung. Tidak menyangka ia belum pernah berada dalam situasi seperti ini dengan adik bungsunya. Reina diam dulu. Aku akan pergi keluar sebentar, ucapnya. Lalu berjalan ke pintu. Ren terkejut. Hah? Kau akan kemana? Reina berhenti dulu untuk memandang kakaknya. Ke minimarket dekat jalan sana, ucapnya sembari menuju arah yang ia maksud. Ren diam dulu. Kenapa ke sana? Reina mengatupkan bibir. Makan cup ramen, jawabnya polos. Ren terkejut. Kau makan cup ramen di minimarket? Reina mengedipkan mata. Gumamnya membenarkan. Duduk di meja makan. Ren melangkah ke kamar sambil melepaskan tas lempangnya. Reina mengedipkan matanya bingung. Meja makan. Mata Bunda Reina membesar melihat semangkuk mie ramen yang dimasakkan oleh Ren untuknya. Ada telur dan sayur juga di sana. Wah! Ren melepaskan celemek dan duduk di hadapan Reina. Makanlah. Reina tersenyum dan mengambil sumpit. Selamat makan, ucapnya dan mulai makan. Ren menahan senyuman memperhatikan Reina makan. Biasanya ketika malam kau makan apa? Tanyanya penasaran. Reina mengunyah makanan di mulutnya. Aku selalu ke minimarket makan cup ramen. Atau hanya makan onigiri, jawabnya. Senyuman Ren luntur perlahan. Oh ya? Ibu tidak mengatakan apapun tentang itu. Reina mengedipkan mata bundarnya. Ibu tidak pernah bertanya, jawabnya polos. Ren terpaku. Oh ya? Reina hanya mengangguk dan melanjutkan makan dengan nikmat. Ren hanya bisa terdiam, menatap adik bungsunya yang baru saja ia sadari agak tersisihkan dari dia dan Mio. Reina berdiri di panggung pertunjukan sekolah mereka. Membaca bagiannya, ia akan berlatih bersama pemain lain hari itu. Ia jadi sedikit gugup. Surugi Reina? Reina menoleh. Pandangannya langsung bertemu dengan wajah familiar. Gadis bernama Karin itu tersenyum. Oh, kau juga ikut musikal ya? Ucapnya tak percaya. Reina tersenyum canggung. Ya. Wah, keluargamu benar-benar orang seni semua.
ucap Karin sedikit iri. Reina hanya mengulum senyum. Memerankan tokoh apa? Tanya Karin penasaran. Aku akan jadi kru panggung kalian, bagian kostum, jelasnya percaya diri. Aku jadi kucing ajaib, jawab Reina malu-malu. Keren sekali, puji Karin. Karin! Panggil seseorang dari sisi panggung. Karin menoleh. Oh, oke. Ia memandang Reina dan melambai. Sampai nanti. Reina sangat canggung diajak bicara seperti itu. Lalu balas melambai. Namun rasanya menyenangkan dianggap seperti orang penting seperti hari itu. Sampai di sini dulu ya. Aku upload hari Senin dan Selasa malam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sweet dream!